Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Maulidin SSI MSI, Ibu Ainun Mawadda Abdal SSI MSI, dosen penguji Bapak Andi Muhammad Anwar SSI MSI, dan Ibu Iluminata Wini SSI MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prediksi besar kredit usaha rakyat bagi pengembangan usaha mikro kecil menengah di unit Pangli Toraja Utara studi kasus Bank BRI yang disusun oleh saya sendiri Merli Jatikodatu dengan NIM H08191012 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Departemen Matematika Universitas Hasanuddin. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Asia Serikat dan krisis moneter yang terdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resesi ekonomi. Prediksi merupakan hasil dari peramalan atau memperkirakan nilai atau jumlah pada masa yang akan datang dengan melihat data di periode sebelumnya. Pada saat ini, pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat, di mana pada tahun 2020 munculnya pandemi COVID-19 yang dapat serius melanda berbagai UMKM sehingga menurunnya pendapatan UMKM. Toraja merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pemerintah Toraja Utara telah memasukkan UMKM sebagai salah satu prioritas dalam program kerja pembangunan ekonominya. Dengan demikian, program KUR yang sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki modal usaha membuka usaha terkait UMKM. Usaha yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu kerajinan khas Toraja, yang kedua produksi kopi, yang ketiga usaha ternak, dan yang keempat usaha warung makan. Pada penelitian ini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil memprediksi besar anggaran KUR pada periode atau tahun sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana hasil memprediksi besar anggaran yang keluar dari tahun berikutnya atau periode berikutnya. Dan yang kedua adalah bagaimana keakuratan dari hasil memprediksi besar anggaran KUR. Jadi di sini nantinya akan mendapatkan hasil keakuratan setelah memprediksi anggaran atau dana yang keluar di tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini saya mengambil 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama mendapatkan hasil besar prediksi jumlah dana yang dikeluarkan oleh KUR di tahun berikutnya atau periode berikutnya. Dan yang kedua itu mendapatkan hasil menghitung kesalahan prediksi. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat keakuratan setelah memprediksi besar kredit usaha rakyat. Di manfaat penelitian saya mengambil 3 manfaat. Yang pertama itu bagi pembaca, yang kedua itu bagi penulis, dan yang ketiga itu bagi perusahaan. Yang pertama itu menjelaskan manfaat penelitian bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan mengenai cara memprediksi anggaran dana yang keluar di tahun berikutnya atau periode berikutnya. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Bagi pembaca, sebagai sarana untuk menambah pemahaman mengenai KUR di masyarakat. Yang kedua, sebagai bahan referensi yang akan mengambil judul yang terkait dengan judul yang saya angkat. Dan yang terakhir itu bagi perusahaan atau bagi kredit usaha rakyat, sebagai pertimbangan mempersiapkan cadangan dana yang dikeluarkan di masyarakat di periode berikutnya atau tahun berikutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka saya akan membahas mengenai kredit. Menurut Rifai pada tahun 2013 mendefinisikan bahwa kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak
kreditor atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain, debitur dan pengutang, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu tujuan kredit. Tujuan kredit secara umum untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa administrasi yang dibebankan sepenuhnya kepada peminjam. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu latar belakang. Jadi di sini di latar belakang menjelaskan mengenai latar belakang calon nasabah. Dan yang kedua itu prospek. Prospek yang dimaksud di sini adalah prospek kerja yang akan dibiayai. Seperti yang saya jelaskan tadi, prospek kerja seperti usaha warung makan, usaha ternak, dan kerajinan kastoraja. Selanjutnya itu jaminan. Di jaminan di sini, jaminan yang dijaminkan nasabah jika perusahaan butuh jaminan seperti sertifikat tanah dan rumah. Dan selanjutnya itu ketentuan. Di ketentuan ini dijelaskan hal-hal yang ditentukan oleh perusahaan atau ketentuan yang ada atau peraturan-peraturan yang ada di perusahaan atau yang ada di kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Kredit usaha rakyat yang dikenal dengan singkatan KUR merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang disingkat dengan UMKM. Adapun sumber dana yang akan diberikan berasal dari bank yang penyalurannya akan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK-05/2008 tentang fasilitas peminjaman kredit usaha rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK-05/2009. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode peramalan, yang dimana metode peramalan adalah forecasting. Metode peramalan atau forecasting adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan produksi, di mana metode ini cukup umum digunakan oleh perusahaan yang besar. Namun, beberapa pelaku usaha kecil dan menengah masih belum memahami bagaimana menentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Metode peramalan atau yang disingkat dengan atau yang biasa disebut dengan forecasting memegang peran penting di sebuah perusahaan. Moving average. Dengan moving average dilakukan peramalan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-rata, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya, dan dapat dirumuskan secara matematik sebagai berikut. ST sama dengan X1 ditambah X2 ditambah XT minus 1 per N, di mana ST adalah ramalan periode KT, XT adalah data periode KT, T sama dengan jangka waktu, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya yaitu metode exponential smoothing. Menurut Trihandani 2005, analisis exponential smoothing merupakan salah satu analisis deret waktu yang merupakan metode peramalan dengan memberi nilai pembobot pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai di masa depan. Jadi di penelitian ini ada dua exponential smoothing, yaitu single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Jadi yang saya gunakan di penelitian ini yaitu single exponential smoothing. Secara matematik, single exponential smoothing dapat dirumuskan sebagai berikut. ST topi tambah 1 sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 minus alfa ST topi, di mana ST topi ditambah 1 sama dengan nilai ramalan untuk periode berikutnya, alfa sama dengan konstanta pemulusan 0 atau 1, ST sama dengan data pada periode KT, ST topi adalah nilai pemulusan yang lama atau nilai rata-rata yang dimuluskan hingga periode 1 hingga periode T-1, T sama dengan waktu atau periode. Ketetapan metode peramalan. Dalam peramalan ketetapan,
sebagai kriteria penolakan untuk memilih suatu metode peramalan yang dimana ketetapan merujuk pada kesesuaian suatu metode peramalan untuk mengelola sebuah data, dan jika metode yang digunakan sudah dianggap benar untuk melakukan peramalan, maka pemilihan metode peramalan terbaik didasarkan pada tingkat kesalahan prediksi. Selanjutnya itu mean absolute error atau biasa disingkat dengan MAE. Jadi mean absolute error adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan model peramalan. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut atau hasil peramalan atau prediksi dengan nilai yang real. Dapat dirumuskan secara matematik sebagai berikut. MAE sama dengan N sigma T sama dengan 1 XT kurang ZT per N, di mana T adalah periode, XT adalah nilai periode KT, dan ZT adalah nilai ramalan untuk periode KT, dan N adalah banyaknya data yang diamati. Di bab 3 itu dijelaskan mengenai metode penelitian. Di metode penelitian yang pertama itu waktu dan tempat. Waktu dan tempat dalam penelitian kali ini yaitu dimulai pada bulan Maret 2023 yang berlokasi di Unit Pangli Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diambil dari pihak pegawai KUR dengan melakukan wawancara secara langsung dengan tujuannya mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Jadi objek penelitiannya itu, objek dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari pihak pengelola KUR yang berada di Unit Pangli, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang nyata yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya itu di bab 3 mengenai jenis dan sumber data itu, yang pertama itu jenis data dan yang kedua itu sumber data. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis data. Jenis data itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data dalam bentuk angka yang dimana hasil dari data masa lalu atau peneliti akan berupa angka. Yang selanjutnya itu sumber data. Yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang dimana data ini diperoleh dari bentuk yang sudah ada dan telah diolah oleh pihak KUR di Unit Pangli Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus literatur, yang dimana pengumpulan data yang dilakukan termasuk pendapat para ahli, teori, dan yang diambil dari KUR berupa laporan sebelumnya atau periode sebelumnya. Ya, jadi selanjutnya itu metode pengumpulan data. Jadi di metode pengumpulan data ini saya mengambil 5 metode, yaitu yang pertama menggunakan data pada periode sebelumnya. Yang kedua itu menyelesaikan dalam bentuk tabel. Yang ketiga itu mengerjakan dengan rumus forecasting atau yang saya bilang tadi peramalan. Yang keempat itu menyelesaikan dalam bentuk 2 metode, yaitu prediksi dan mengatur keakuratan. Di sini yang selanjutnya yaitu mendefinisikan hasil akhir yang diperoleh. Jadi yang terakhir yaitu alur kerja, di mana pada alur kerja saya akan menjelaskan mulai dari tahap mulai sampai selesai. Jadi pertama itu memulainya dengan pengumpulan data. Jika saya sudah menemukan pengumpulan data, saya akan menganalisis data, yaitu menganalisis data menggunakan prediksi besar kredit usaha rakyat, menghitung menggunakan time series. Jadi di time series itu menggunakan 2 metode. Metode yang pertama itu moving average dan yang kedua itu exponential smoothing. Tapi di exponential smoothing itu saya menggunakan single exponential smoothing. Selanjutnya itu menghitung kesalahan prediksi kredit usaha rakyat menggunakan mean absolute error atau MAE. Setelah saya menghitung kesalahan, saya akan menyimpulkan dari semuanya itu, dan setelah saya menyimpulkan
tahapnya selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya Merlija Tuku Datu pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.